Hari ini aku akan melanjutkan perjalanan di hari keduaku menelusuri hutan hujan tropis ujung kulon. Ini hari keduaku, dan aku bangun agak kesiangan karena semalaman aku dihantam hujan dan badai. Aku tidak sempat mengabadikan atau memvideo pada saat hujan semalam karena badai dan hujan yang sangat kencang. Aku takut alat perekamanku semuanya kebasahan dan mati, sedangkan aku berada jauh di dalam hutan. Setelah meregangkan tubuhku, aku akan mencuci muka dan minum air. Lalu aku akan bergegas bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Semua perlengkapan akan aku kemas dengan cepat dan efisien, memastikan agar tidak ada yang tertinggal. Di alam, setiap barang punya nilai penting untuk bertahan hidup. Perlengkapan sudah siap, barang-barang sudah aku kemas rapat agar mudah untuk dibawa, dan sekarang tinggal bersiap melangkah menuju tempat baru. Setiap perjalanan selalu ada cerita, dan aku sudah tidak sabar apa yang menungguku di depan sana. Sebelum aku kenakan kembali sepatu ini yang menemaniku di hari pertama di hutan hujan tropis ujung kulon, aku akan mencuci kakiku terlebih dahulu. Sepatu telah selesai aku kenakan dan kini aku tinggal siap berangkat. Namun sebelum berangkat aku akan merubuhkan shelterku dulu agar mudah terurai oleh alam. Waktu sudah menunjukkan siang dan aku harus cepat-cepat membereskan shelterku. Perjalanan kembali aku mulai. Dan hari ini aku akan bergerak ke arah barat mengikuti arah matahari tenggelam. Di tengah perjalanan aku menemukan buah yang unik. Ini adalah buah nasi-nasi dengan nama ilmiah Tralicarpa longiphylla yang berasal dari keluarga Lamiaceae. Namun buah ini bukan untuk dikonsumsi karena mengandung zat sepat dan belum terbukti aman. Tapi aku akan mencicipinya. Rasanya agak sedikit manis tapi lebih dominan masamba. Tapi tanaman ini dapat dijadikan sebagai tanda kawasan hutan lembab yang masih alami. Baru beberapa langkah dari aku menemukan buah sebelumnya, tiba-tiba mataku tertuju kepada sesuatu yang berbeda. Aku akan menelitinya. Namun jaraknya yang terlalu jauh dan terlalu tinggi, di kameraku tidak terlalu jelas, dan aku tidak bisa menelitinya. Aku tidak akan mengambilnya. Dan jika aku panjat ini terlalu beresiko karena jaraknya yang terlalu tinggi. Itu sangat berbahaya, dan aku akan melanjutkan perjalananku. Setelah berjalan hampir 1 km, bus hutan yang semakin rapat, aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah gua kecil di balik semak-semak. Dan tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan pada saat malam turun. Ini bisa juga menyimpan bahaya yang tidak terduga. Di hutan, setiap langkah harus penuh perhitungan. Karena keselamatan bukan soal keberanian, tapi tentang bagaimana cara kita membaca tanda-tanda alam. Dan di sini aku akan meneliti sebuah jejak yang tidak asing di mataku. Ya, ini adalah jejak kaki babi hutan dan ini kemungkinan besar adalah jalur dia berlalu lintas di sini dan sangat beresiko tinggi jika aku membangun shelter di sini. Aku akan melanjutkan perjalanan untuk mencari perlindungan yang lebih aman. Tidak jauh dari lokasi tadi saat aku turun di sini aku menemukan sumber mata air. Aku akan meminumnya dan sedikit beristirahat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like dan share agar aku lebih semangat melakukan perjalanan di hutan hujan tropis ujung kulon selama 100 hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya.